Juru bicara Hamas Jihad Tahal menyatakan pejuangnya siap kembali mencapai gencatan senjata Gaza. Hamas menyerahkan jawaban atas proposal Israel yang mencakup pertukaran sandera ke mediator dalam waktu 48 jam. Menurut Jihad Tahal, hal itu menunjukkan sikap positif Hamas terhadap keinginan para mediator seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang. Kendati demikian, Tahal menyebut mediator harus memberikan sikap tegas ke Israel. Pasalnya, Israel selama ini kerap melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Menurut Mesir, usulan perjanjian antara Israel dan Hamas meliputi pembebasan 7 hingga 9 sandera yang masih hidup. Sementara itu, rincian tawaran yang diajukan Israel mencakup pembebasan 10 sandera, termasuk tentara Amerika Serikat Idan Alexander. Perjanjian itu merupakan gencatan senjata sementara selama 45 hari, yaitu 10 sandera Israel yang masih hidup dan 16 tawanan yang meninggal akan dibebaskan. Lantas sebagai imbalan, Israel juga akan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan membebaskan ratusan tahanan Palestina. Kepala Biro Politik Hamas Sami Abu Zuhri menyatakan menyerah bukan pilihan bagi pejuangnya melawan Israel. Terkini Abu Zuhri juga mengecam keras agresi Israel hingga mengecam sang Perdana Menteri yakni Benyamin Netanyahu. Menurut Abu Zuhri, Netanyahu sengaja melakukan kejahatan perang demi kelangsungan karir politiknya sendiri. Bahkan Zuhri mengecam kampanye sistematis Israel yang bertujuan membuat penduduk Gaza kelaparan. Menurutnya, taktik itu dilakukan melalui pengepungan wilayah jalur Gaza. Merespons hal itu, pejuang Hamas berkomitmen menggunakan segala bentuk tekanan dalam menghadapi rezim pendudukan. Selain itu, Hamas merespons positif sebuah inisiatif gencatan senjata yang bertujuan memenuhi kebutuhan sah rakyat Palestina. Terkini Abu Zuhri memberikan kritik keras terhadap pemerintah negara-negara Arab. Pasalnya mereka tidak bertindak menghadapi krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Kelompok bersenjata Yaman dilaporkan tengah mempersiapkan serangan darat terkoordinasi. Serangan itu dikabarkan untuk mengusir kelompok Houthi dari wilayah sepanjang pantai di Laut Merah. Rencana serangan ini terjadi usai serangan bom Amerika Serikat menghantam wilayah yang dikuasai Houthi di Sanaa dan Hodeidah. Akibat operasi militer, Amerika Serikat telah menewaskan lebih dari 123 orang dan memperburuk krisis kemanusiaan. Adapun Amerika Serikat mengklaim serangan ini bertujuan untuk menekan kelompok Houthi. Serangan itu untuk membuka blokade Laut Merah dan menghentikan serangan terhadap Israel. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat dan Yaman menyatakan bahwa serangan udara Amerika Serikat telah melemahkan kemampuan Houthi. Bahkan milisi Yaman kini berusaha memanfaatkan momentum serangan udara untuk melancarkan serangan darat. Salah satu target utama faksi milisi adalah pelabuhan Hodeidah disebut patokan bagi Houthi. Perebutan wilayah Hodeidah diklaim menghambat Houthi dalam menerima senjata dari Iran. Puluhan ribu tokoh Israel menyuarakan penolakan terhadap genosida di jalur Gaza. Bahkan mereka menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai sosok penghasut yang membahayakan stabilitas negara. Menurutnya, perang hanya memperburuk situasi dan menghambat pembebasan tawanan. Dilaporkan lebih dari ribuan personel Angkatan Udara aktif menyatakan dukungan untuk menghentikan perang demi kemanusiaan. Mereka menilai konflik ini hanya memperburuk kondisi dan membahayakan masa depan Israel. Selain itu, tokoh Israel menuding Netanyahu menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi proses hukum terhadap dirinya. Lantas, gelombang desakan menghentikan perang menandai titik kritis terhadap kebijakan militer Israel. Hingga kini desakan menuntut perdamaian dan pemulangan tawanan terus bergema dari berbagai lapisan tokoh Israel.
Amerika Serikat disebut membackingi dan membantu fraksi-fraksi milisi Yaman. Terlebih, fraksi milisi Yaman ini sedang mempersiapkan serangan terkoordinasi untuk mengusir Houthi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu dikonfirmasi oleh pejabat Amerika Serikat dan Yaman. Rencana serangan fraksi milisi Yaman terjadi saat Amerika Serikat membombardir Houthi. Pejabat Amerika Serikat dan Yaman mengklaim serangan tersebut telah melemahkan kemampuan operasional Houthi secara signifikan. Milisi lokal Yaman disebut berusaha memanfaatkan serangan udara Amerika Serikat untuk melancarkan serangan darat baru ke Houthi. Mereka pun ingin mengusir Houthi dari wilayah utama di sepanjang pantai Laut Merah. Seperti diketahui, terjadi perang saudara di Yaman yang terus berkelanjutan. Dalam perkembangan situasi terbaru, rival-rival Houthi di Yaman sepertinya memanfaatkan keadaan. Milisi Yaman justru hendak memberi pukulan keras ke Houthi yang juga dikenal dengan nama kelompok Ansarullah. Salah satu target utama fraksi lain milisi Yaman adalah pelabuhan strategis Hodeidah yang menjadi pusat ekonomi dan militer penting bagi Houthi. Menurut sumber-sumber Yaman, serangan itu akan dipimpin oleh fraksi-fraksi yang bermarkas di selatan. Serangan ini bertujuan mengusir pasukan Houthi dari sebagian besar wilayah pantai. Adapun wilayah itu menjadi tempat mereka melancarkan serangan berulang kali terhadap pengiriman komersial di Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.